Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alpat Santero Jagat dimanapun berada, dinamika politik yang ada sudah berjalan sedemikian rupa. Ini ada catatan-catatan yang mana bersumber dari media, yaitu di sini ada CNBC ya, CNBC ya. Di sini ada CNBC yang mana Muhammad Ma'ruf, penulis, adalah kepala riset CNBC Indonesia, menyelami jurnalistik sejak tahun 1999 dengan pengalaman di media. Catatan kritis untuk Prabowo, 2. Capres emosional memimikri Jokowi. Ulangi ya, catatan kritis untuk Prabowo, 2. Capres emosional mimikri Jokowi. Di bawah gambar foto ada tulisan, kalau ada orang tiba-tiba menjadi baik berarti dia mau nyalon. Strip netizen. Kalau benar Pak Prabowo bilang begitu, tolong tanyakan padanya. Pak Prabowo agamanya apa? Kalau dia menjawab Islam, tolong tanyakan nyawa itu milik siapa? Kata Gus Dur, itu adalah cuplikan dialog antara almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden RI keempat RI sebelum reformasi 98, dengan seseorang yang mengaku diutus Danjen Kopassus, Lejen Prabowo Subianto, untuk menyampaikan pesan. Sampaikan pada Gus Dur, kalau tetap berkoar-koar seperti itu, saya punya 100 sniper penembak situ yang siap membungkam Gus Dur, yang siap membuangkan Gus Dur. Kutipan dialog itu dicuplik dari buku berjudul Gus Dur Presiden Republik Akhirat, karya Muhammad Zaki. Dari semua catatan miring tentang Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra dan calon presiden dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR yang diusung bersama Partai Kebangkitan Bangsa untuk kontestasi Pilpres 2024, saya percaya kebenaran dari buku Zaki ini. Sederhana saja, buku ini dipublikasikan, ulangi ya, sederhana saja alasannya, buku ini dipublikasikan tahun 2010, jauh dari hiruk-pikuk pemilu. Saat bertanding dengan Presiden Joko Widodo pada 2014, apalagi 2019. Jadi, muatan politis atau sengaja dibuat untuk menjatuhkan nama baik Prabowo. Narasi sejarah kedua yang bisa menggambarkan seperti apa sifat temperamen Prabowo adalah saat dia marah besar kepada almarhum Presiden B.J. Habibie ketika terjadi krisis politik dan ekonomi pada 1998. Saat itu Habibie mencopot jabatan Prabowo sebagai Panglima Komandan Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat pada 23 Mei 1998. Pencopotan itu persis satu hari setelah Habibie dilantik menjadi presiden menggantikan Soeharto. Ketegangan yang dikisahkan oleh Legend Purnawirawan Sintong Hamonangan Panjaitan dalam bukunya Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando yang terbit pada 2009 lagi-lagi tidak ada kaitannya menjegal Prabowo. Prabowo dicopot karena Habibie menerima laporan adanya pergerakan pasukan Kostrad dari daerah menuju Jakarta tanpa sepengetahuan Panglima ABRI TNI waktu itu, Jenderal Wiranto, pada 22 Mei 98. Kisah ketegangan keduanya bisa dibaca di buku itu. Bagaimana seorang prajurit yang tentu saja karena menantu bekas presiden sebelumnya merasa berhak marah dan tak terima dicopot oleh Panglima tertinggi TNI. Narasi sejarah ketiga tentu saja skandal tim Mawar, sebuah kelompok dalam grup 4 Sandi Yuda di tubuh Komando Pasukan Khusus atau Kopassus saat ia pimpin, yang bertanggung jawab
atas penculikan 23 aktivis demokrasi sepanjang 1997-1998. Prabowo pada akhirnya memang dipecat dari kedinasan TNI secara tidak terhormat. Tapi di persidangan ia tidak terbukti terlibat atau memerintahkan penculikan secara langsung. Sebuah keganjilan yang dipaksakan untuk dipercaya publik. Belakangan dalam Arsip Keamanan Nasional atau NSA, dokumen rahasia Amerika Serikat tertanggal 7 Mei 1998 yang dirilis 2018 mengungkap catatan staf Kedutaan Besar AS di Jakarta mengenai nasib para aktivis yang menghilang disebutkan .2 penghilangan itu diperintahkan Prabowo yang mengikuti perintah dari Presiden Soeharto. Selebihnya, narasi-narasi pencitraan seperti pernyataan Gus Dur bahwa Prabowo adalah orang yang paling ikhlas dan juga diramal Gus Dur akan menjadi presiden di usia senja cukup meragukan. Narasi-narasi itu diulang-ulang media oleh tim komunikasi menjelang pemilu untuk menambal bopeng atau citra Prabowo. Sebagai generasi milenial lahir 80 sampai 95, apalagi generasi Z dalam kurung 1995 sampai 2012 can relate dengan catatan hitam sosok Prabowo. Saya pribadi dan saya kira sebagian besar teman-teman elemen aktivis 1998 yang tak berprofesi sebagai politisi masih tetap menganggap Prabowo tak layak menjadi pemimpin Presiden Indonesia. Salah satu alasan paling mendasar adalah tetap rekam jejak hitam selama berkarir di militer dan level emosionalnya yang tidak stabil sehingga tak layak untuk memimpin 278 juta rakyat Indonesia dengan berbagai problem peliknya. Prabowo tidak berubah, tetap saja emosional dan temperamental. Meskipun usianya telah bertambah tua, kadarnya saja yang berkurang. Bagi yang terlewat dengan catatan sejarahnya, bisa dengan mudah googling misalnya Prabowo gebrak meja podium atau makian Prabowo kepada juru media dengan kata-kata kunci Prabowo pimpinan Jakarta pos brengsek. Banyak sekali jejak digital arogansi yang merujuk pada periode kampanye Pilpres 2014 dan 2019 yang secara telanjang menunjukkan betapa temperamentalnya anak begawan ekonomi Sumitro Joyo Hadikusumo ini. Sebuah survei lawas menjelang Pilpres 2014 yang diselenggarakan oleh Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia menyimpulkan Prabowo memiliki kecenderungan gaya kepemimpinan otoriter. Penelitian ini dilakukan terhadap 204 psikolog di Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi yang berpengalaman dalam menilai kepribadian. Riset diadakan pada 18-27 Juni 2014, di mana sebanyak 76% psikolog menyatakan Prabowo bakal menjalankan gaya otoriter jika terpilih menjadi presiden. Saya tetap tidak bisa membayangkan orang yang pernah bertanggung jawab menghilangkan nyawa sejumlah orang menjadi presiden kita. Walaupun belakangan Prabowo sangat baik kepada para korban dan bahkan merangkul sejumlah aktivis yang diculik dan juga merekrut bekas anak buahnya di tim Mawar, tetap saja tidak bisa menawarkan catatan kelam masa lalu. Mengapa sekarang Prabowo kalem? Seperti Anda, saya juga bertanya-tanya mengapa sikap dan tindak tanduk Prabowo di publik, khususnya dalam sorotan media sekarang terkesan sangat berbeda dari masa-masa menjelang pemilu 2014 dan 2019. Saya yakin sikap arogansi Prabowo Saya yakin sikap arogansi Prabowo tidak akan pernah dijumpai lagi sekarang. Bukan karena dia sudah berubah, melainkan bagian dari siasat branding politik untuk memikat pemilih, khususnya pemilih muda. Sebagian gen milenial dan gen Z yang tak merasakan dan tak tahu tentang sejarah kelam Prabowo,
Ini strategi ciamik, sebab data Komisi Pemilihan Umum atau KPU mencatat sebanyak 55% pemilih pada Pilpres 2014 nanti berusia 15 hingga 40 tahun. Saya pernah bertanya kepada salah satu petinggi partai yang hendak mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres 2014. Mengapa sikap Prabowo sekarang berbeda menjadi kalem? Sudah saya suntik, katanya. Jawabannya itu memang terkesan bercanda. Tetapi saya kira apa yang ia katakan betul. Diksi suntik ini adalah sebuah masukan kepada Prabowo untuk mengubah gaya komunikasi publiknya. Untuk meraih simpati publik, gaya ini sukses dipakai oleh Jokowi untuk memenangkan 2 kali pertarungan di Pilpres melawan Prabowo, juga oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungguli Megawati yang cenderung jumawa pada Pilpres 2004. Pertanyaannya, siapakah pihak yang bisa menyuntik atau menasehati Prabowo untuk berubah? Atau paling tidak berpura-pura untuk berubah agar bisa menjadi presiden? Tentu saja ada konsultan politik yang senantiasa mengarahkan gerak-gerik Prabowo di publik. Tetapi saya anggap bukanlah mereka yang bisa mengubahnya. Amatilah pelan-pelan, perubahan sikap Prabowo bukanlah hasil sehari, tetapi beberapa tahun belakangan, dan orang paling berpengaruh dalam perubahan sikapnya adalah Jokowi. Kalau ada yang percaya bahwa motif dibalik anti klimaks persaingan sengit Pilpres 2019 yang bahkan melahirkan polarisasi hebat di masyarakat via cebong versus kampret dengan kesediaan Prabowo menjadi pembantu Jokowi adalah murni hanya demi persatuan bangsa, maaf, saya anggap naif. Politisi tetaplah politisi. Bagi mereka berkuasalah yang utama, dan Prabowo masih pada level politisi, bukan negarawan. Kalaupun kemudian terbukti benar polarisasi itu berkurang, bukan hilang, itu hanyalah efek dari apa yang menurut saya sebagai dampak lain dari hubungan simbiosis mutualisme antara Prabowo dan Jokowi yang disemai sejenak setelah Jokowi dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2019. Jokowi adalah orang yang sangat visioner, berpikir ke depan. Ia adalah paket komplit sosok politisi dan pengusaha. Dan meski sering terkesan gerusa-gerusu dalam mengambil kebijakan, ia adalah sosok langka dengan kalkulasi cermat dan matang. Di atas rata-rata politisi Indonesia misalnya, ia tidak peduli dengan kritik pedas mega proyek infrastruktur, mulai dari jalan tol hingga ibu kota Nusantara yang dibiayai dengan utang jumbo. Benar, pilihan Jokowi berdampak buruk dalam jangka pendek dan benar, pilihan Jokowi berdampak buruk dalam jangka pendek pada kerja perekonomian yang jauh di bawah pendahulunya SBY. Tetapi dari sudut pandang teoritis, apa yang ia bangun memang baru akan berdampak positif bagi seluruh Indonesia setelah ia lengser. Indonesia memang butuh infrastruktur yang layak untuk menjadi negara maju. Ia tidak bergeming dengan kebijakan hilirisasi produk tambang dan juga regulasi payung kontroversial cipta kerja. Meskipun dikritik kanan kiri, ia tahu bahwa dalam visinya suatu saat nanti akan dikenang sebagai peletak fondasi ekonomi Indonesia maju dan modern. Boleh dibilang hampir semua kebijakan ekonominya ia memiliki dampak positif jangka panjang, sehingga yang ia pun menyiapkan skenario politik jangka panjang untuk memastikan semua kepentingan dan visinya tetap dijalankan oleh penggantinya. Jokowi hanya tinggal memastikan penerusnya adalah orang yang direstuinya. Untuk hal ini saya sudah menulisnya dalam seri analisis sebelumnya bahwa Prabowo adalah pilihan kedua Jokowi untuk melawan Capres PDIP Ganjar Pranowo. Sehingga siapapun pemenangnya kecuali Anies Baswedan adalah orang yang dapat ia percaya meneruskan kebijakan-kebijakannya. Baca .2 All Jokowismen dan upaya sistematis menjegal Anies.
Itulah makna dibalik istilah cawe-cawe yang baru ia akui belakangan ini, dan meski ditentang banyak politisi, ia tak peduli bahwa atas nama peluang terakhir Indonesia keluar dari middle income trap atau jebakan negara berkembang untuk menjadi negara maju tinggal 13 tahun lagi karena keterbatasan demografi. Maka ia nekat menerobos fatsun politik sebagai presiden yang seharusnya bertindak sebagai wasit, tidak ikut-ikutan mempengaruhi hasil pilpres. Saya yakin cawe-cawe yang diakui Jokowi sekarang sudah ia persiapkan sejak didapuk menjadi presiden pada 2019, dan nama Prabowo masuk dalam skenario. Terlepas dari emosinya yang labil, semua tahu Prabowo adalah pribadi yang teguh memegang komitmen. Sementara Jokowi sendiri belakangan meminta pemakluman publik bahwa posisinya adalah politisi sebagaimana politisi lainnya, tetapi menggenggam jabatan publik. Saya duga sudah ada semacam konsesi politik yang diberikan Jokowi kepada Prabowo saat merayunya untuk bergabung menjadi Menteri Pertahanan saat menyusun Kabinet 2019. Pertama, Prabowo ditempatkan di posisi strategis pada kementerian dengan anggaran jumbo tiap tahun, paling besar pada 2023 mencapai 131 triliun. Kedua, konsesi endorsement politik untuk maju sebagai penggantinya di 2024. Dalam pidato dalam acara HUT Partai Perindo di Jakarta Pusat 7 November 2022 silam, Jokowi setengah berkelakar bilang begini, kelihatannya setelah ini jatahnya presiden Pak Prabowo. Kata Jokowi. Prabowo yang hadir dalam acara itu langsung berdiri dari kursinya dan memberi hormat kepada Jokowi. Karena berbagai alasan itu, tidak perlu heran mengapa Jokowi sekarang secara telanjang mempertontonkan endorse politik kepada Prabowo. Ia tak peduli hal itu membuat sakit hati banyak pemilih yang mencoblos gambarnya di Pilpres 2014 dan di 2019. Hanya karena alasan masa lalu kelam Prabowo, bukan karena benar-benar suka pada janji kampanye. Cek saja pemberitaan media. Banyak sekali momen kunjungan-kunjungan Jokowi di daerah di mana Prabowo dan Ganjar diajak pose swafoto bersama Prabowo, bahkan diberi izin oleh Jokowi untuk ikut menggarap program lumbung pangan atau food estate yang diharapkan membantu menggerak elektabilitas, meskipun program itu jauh dari tugas pokok Kemhan. Saya mendapat cerita lucu dari internal di Kementerian Pertanian terkait bagaimana sang menterinya, Syahrul Yassin Limpo, yang merupakan politisi Partai Nasdem, dibuat kesal oleh protokol istana dalam acara panen raya padi di Desa Lajer, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 9 Maret lalu. Saat itu yang diajak Jokowi tampil di depan sorot kamera dan wartawan adalah Prabowo dan Ganjar. Sementara Sohibul Hajat, mentan Syahrul, justru dilarang mendekat. Cek saja, tidak ada satupun foto Syahrul yang disebarkan oleh Biro Pers Istana dalam acara itu. Dan sudah menjadi rahasia umum, Jokowi ikut andil mengatur siapa-siapa, terutama tokoh politik yang bisa berdekatan dengannya di depan publik. Pak Jokowi itu sangat detail orangnya. Luar biasa ya. Mimikri Jokowi dengan tingkat kepuasan kinerja hingga 82% berdasarkan lembaga survei Indonesia atau LSI pada April 2023, tertinggi sejak Jokowi naik tahta pada 2014. Sangat masuk akal, semua capres ibarat ingin mimikri dengan Jokowi. Mimikri adalah kemampuan hewan untuk memakai bagian tubuhnya atau warna kulitnya agar dapat menyerupai sesuatu. Bisa saja hewan lainnya, benda, perilaku, atau bahkan suara. Mimikri tidak berarti hewan mengubah tubuhnya, tetapi hanya menyesuaikan tubuhnya sesuai lingkungan atau hewan lain.
Nanti berlanjut ya, saya kira ini sudah 20 menit, nanti berlanjut, coba kita nanti baca kembali, kemudian ini saya upload menjadi video dulu, biar disimak oleh sahabat Alpat seantero jagat. Tunggu pembacaan narasi ini selanjutnya agar kita tidak gagal paham. Oleh karena itu kita sudahi sampai di sini dulu, nanti berlanjut di season yang kedua. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.